Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sistem telekomunikasi pada pesawat terbang dengan anggota kelompok saya sendiri Aswangga Pandasadu dengan NIM 11022223027. Dengan saya Muhammad Fajar Kintara dengan NIM 1102232006. Dan saya Muhammad Alifu Alsyawatolua dengan NIM 11022223205. Oke, mungkin langsung ke materi. Pertama, apa itu telekomunikasi pada pesawat? Sistem telekomunikasi pada pesawat adalah jaringan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi antara pesawat dengan menara pengawas atau ATC, pesawat lain, dan stasiun darat. Telekomunikasi ini sangat penting untuk memastikan keselamatan, kelancaran penerbangan, dan memberikan informasi mengenai penting seperti cuaca, navigasi, dan kondisi darurat. Apa sih pentingnya komunikasi dalam penerbangan? Yang pertama itu untuk menjamin keselamatan penerbangan. Jadi dengan komunikasi ini kita bisa tahu posisi antara pesawat kita dan pesawat lain gitu. Terus yang kedua itu kelancaran operasional penerbangan. Dan yang ketiga memberikan informasi kepada penumpang dan kru. Penjelasan. Yang pertama itu untuk menjamin keselamatan penerbangan, yaitu untuk memastikan koordinasi yang efisien antara pesawat, kru, dan stasiun darat sehingga penerbangan berjalan sesuai rencana, mendukung pengaturan jadwal take off, landing, dan rute udara. Jadi nanti itu sebelum pesawatnya take off atau landing, pesawat itu akan komunikasi dulu dengan ATC buat ngecek, biar tahu apakah di landasan pacunya itu udah kosong atau belum. Yang kedua, untuk kelancaran operasional penerbangan, mengacu pada kemampuan sistem penerbangan untuk beroperasi dengan efisien, aman, dan sesuai jadwal tanpa gangguan signifikan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi kepada penumpang dan kru. Komunikasi internal memungkinkan pilot dan kru kabin menyampaikan informasi penting kepada penumpang, membantu pengelolaan situasi darurat, dan memastikan kenyamanan selama penerbangan. Oke. Cara kerja telekomunikasi pada pesawat terbang. Sistem telekomunikasi pada pesawat terbang bekerja dengan mengandalkan transmisi sinyal radio dan data digital melalui antena yang terhubung ke perangkat transceiver. Ketika sebuah pesan atau data akan dikirim, perangkat transceiver akan mengubah informasi tersebut menjadi sinyal elektromagnetik yang dipancarkan melalui antena pesawat. Antena bertindak sebagai pengirim dan penerima, memastikan sinyal dapat dikirim ke stasiun penerima di darat atau pesawat lain. Sinyal yang diterima kemudian diproses lalu diubah kembali menjadi informasi yang dapat dimengerti seperti suara, data navigasi, atau pesawat tekstual. Oke. Untuk komponen telekomunikasinya, yang pertama terminal equipment, yaitu terminal equipment adalah perangkat di pesawat yang digunakan untuk mengirim dan menerima komunikasi. Contohnya adalah transceiver yang berfungsi untuk mengubah data atau suara menjadi sinyal elektromagnetik yang dapat dipancarkan melalui antena, serta headset pilot yang digunakan untuk komunikasi suara dengan menara pengawas atau kru lainnya. Yang kedua, switching equipment. Switching equipment adalah sistem yang mengatur jalur informasi sehingga sinyal dapat diarahkan ke penerima yang benar. Dalam pesawat, ini mencakup komunikasi kontrol kontrol panel yang memungkinkan pilot memilih frekuensi atau saluran komunikasi yang sesuai, dan routing system yang memastikan data dikirim ke tujuan yang tepat. Selanjutnya pada komponen telekomunikasi ada media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik atau gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal. Pada sistem komunikasi pesawat, media ini mencakup gelombang radio, yaitu ada high frequency atau very high frequency untuk komunikasi suara dan data, serta sistem satelit yang menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menjangkau wilayah global. Media ini memastikan sinyal dapat menjangkau penerima meskipun berada dalam kondisi lingkungan yang kompleks seperti di udara. Selanjutnya ada media transmisi radio pada pesawat terbang.
Media transmisi radio adalah jalur atau medium yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio dari pengirim ke penerima tanpa menggunakan kabel fisik. Pada sistem telekomunikasi pesawat, gelombang radio menjadi media utama untuk komunikasi karena kemampuannya menjangkau jarak jauh dan beroperasi dalam berbagai kondisi lingkungan, seperti dalam udara yang tergolong ke dalam beberapa jenis. Nah, itu ada selanjutnya media transmisi satelit pada pesawat terbang. Media transmisi satelit pada pesawat terbang adalah jalur komunikasi yang menggunakan satelit sebagai perantara untuk mentransfer sinyal suara atau data antara pesawat dan stasiun penerima di bumi. Dalam sistem ini, sinyal dari pesawat dikirim melalui antena khusus ke satelit yang mengorbit pada bumi. Satelit tersebut kemudian meneruskan sinyal ke stasiun penerima atau perangkat lain, seperti pesawat lain atau pusat pengendali. Selanjutnya ada jenis sistem komunikasi yang digunakan. Yang pertama ada radio HF atau radio high frequency. Adalah sistem komunikasi yang menggunakan frekuensi antara 3 MHz hingga 30 MHz untuk menjangkau jarak jauh, seperti pada komunikasi lintas samudra. Gelombang HF memanfaatkan skywave propagation, yaitu pantulan sinyal oleh lapisan ionosfer, sehingga memungkinkan komunikasi meskipun tidak ada garis pandang langsung atau non-line of sight. Dalam radio HF terdapat 3 komponen penting, yaitu ada HF transceiver yang berguna untuk mengubah suara atau data menjadi sinyal elektromagnetik, dan yang kedua ada HF coupler dan antena yang berguna untuk memancarkan dan menerima sinyal. Lalu yang ketiga ada control panel, yaitu mengatur frekuensi komunikasi. Lalu yang kedua ada radio VHF atau radio very high frequency. Adalah sistem komunikasi yang menggunakan frekuensi 118 MHz hingga 130,975 MHz. Digunakan untuk komunikasi jarak dekat dalam garis pandang langsung. Gelombang VHF hanya dapat menjangkau wilayah di mana sinyal tidak terhalang atau objek atau horizon karena sifatnya yang tidak dapat dipantulkan oleh ionosfer. Lalu pada radio VHF terdapat 3 komponen penting, yaitu VHF transceiver yang berguna untuk mengolah sinyal untuk dikirim dan diterima. Yang kedua yaitu ada antena VHF yang berbentuk sirip hiu, biasanya terletak di badan pesawat. Itu yang ketiga ada radio tuning panel yang berguna untuk memilih frekuensi yang digunakan. Baik, selanjutnya ada komunikasi satelit. Nah, pada umumnya komunikasi satelit yang digunakan itu ada 2 jenis. Yang pertama itu menggunakan satelit low Earth orbit atau satelit orbit rendah, dan yang kedua itu menggunakan satelit geostasioner. Nah, satelit geostasioner ini adalah satelit yang berada di satu tempat selama dan mengikuti perputaran orbit dari bumi. Nah, untuk provider dari kedua jenis satelit ini ada Iridium dan Inmarsat, di mana Iridium itu menyediakan layanan komunikasi dengan satelit low Earth orbit, dan Inmarsat itu menyediakan layanan satelit dengan satelit geostasioner. In aviation, communication is essential, especially between aircraft and air traffic control, or ATC. Let's explore how telecommunication systems on aircraft keep everything running smoothly in the skies. At the core of this communication is the VHF radio. Operating on very high frequencies, VHF radios allow pilots to connect with ATC over long distances. Imagine a pilot cruising at 30,000 feet, chatting with ground control, thanks to this reliable technology. While VHF radios work well, they have limitations, particularly over oceans or remote areas. That's where satellite communication systems come into play. Satellite communication, like Inmarsat and Iridium, provides global coverage. This means pilots can stay in touch with ATC even when flying over vast oceans. Picture flying over the Atlantic, and the pilot can still communicate with ATC, ensuring safety and coordination. This capability is crucial for long-haul flights, allowing for continuous updates. Next is data link communication,
which allows pilots to receive text-based messages from ATC. Instead of relying solely on voice communication, pilots can get updates about weather, flight paths, and traffic alerts directly to their cockpit displays. This reduces miscommunication and keeps everyone informed. Another important system is the Automatic Dependent Surveillance Broadcast, or ADS-B. This system enables aircraft to broadcast their position, speed, and altitude to ATC and other nearby aircraft. It enhances situational awareness and helps ATC track aircraft more accurately, reducing the risk of mid-air collisions. In summary, telecommunication systems on aircraft, including VHF radios, satellite communication, data link systems, and ADS-B, play a vital role in maintaining safety and coordination in the skies. These technologies ensure that every flight is as safe and efficient as possible. Safe travels. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal. Untuk di soal pertama ini, kita memiliki permasalahan di mana sebuah pesawat menggunakan sistem komunikasi high frequency dengan daya pancar 100 watt. Jika antena memiliki gain 10 desibel dan kehilangan sinyal akibat propagasi sebesar 120 desibel, maka hitunglah daya dari sinyal yang diterima stasiun darat dalam dBm. Nah, kita langsung aja ke pembahasan. Nah, pertama kita akan melihat dulu kira-kira berapa besar daya pancar dari pesawat itu dalam desibel watt. Nah, cara kita menghitungnya itu menggunakan persamaan P pancar sama dengan 10 log 100, di mana 100 itu adalah daya pancarnya dalam watt. Nah, log 10 dari 100 itu adalah 2. Jadi kita bisa mengalihkan 2 sama 10. Akhirnya kita bisa dapat kalau daya pancarnya itu adalah sebesar 20 desibel watt. Nah, selanjutnya kita menambahkan gain dari antena ke si daya pancar ini. Nah, bagaimana cara kita menambahkan? Itu kita tinggal menambahkan aja. Jadi P gain sama dengan P dari si pancar itu ditambah sama gain dari si antena, yaitu 20 desibel watt ditambah dengan 10 desibel. Sehingga kita mendapatkan daya dari gainnya itu sebesar 30 desibel watt. Nah, itu adalah sinyal yang dipancarkan oleh pesawatnya atau oleh dipancarkan oleh antenanya. Nah, selanjutnya kita akan mempertimbangkan kehilangan dari propagasi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu adalah dengan mengurangi daya yang dipancarkan oleh pesawat. Jadi, daya yang diterima oleh receiver itu adalah 30 desibel watt dikurangi dengan 120 desibel watt. Di mana 120 desibel watt itu adalah daya yang hilang akibat propagasi dan 30 desibel watt itu adalah daya yang dipancarkan. Sehingga kita mendapatkan daya terimanya itu sebesar minus 90 desibel watt. Nah, untuk mengonversikan dari desibel watt ke desibel miliwatt itu tinggal kita terjumlahkan dengan 30. Jadi daya yang diterima dalam desibel miliwatt atau dBm itu adalah sebesar minus 60 dBm. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini kita mengetahui kalau misalnya pesawat modern itu menggunakan sistem komunikasi hybrid yang memadukan high frequency, very high frequency, dan satelit. Nah, soal pertama, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem komunikasi tersebut. Dan soal kedua, bagaimana Anda akan mendesain sistem komunikasi yang memanfaatkan kombinasi optimal dari ketiga sistem tersebut untuk penerbangan lintas benua. Nah, kita langsung saja untuk jawaban soal pertama. Jadi kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistemnya. Yang pertama untuk high frequency itu kelebihannya dia jangkauannya sangat luas karena dia hanya memanfaatkan ionosfer untuk berkomunikasi. Nah, jadi dia tidak memblokkan garis pandang secara langsung. Nah, sementara kekurangan dari high frequency ini dia rentan terganggu sama atmosfer. Dan kualitas data yang dikirimkan itu cenderung rendah. Jadi high frequency ini jangkauan luas tapi kualitasnya tidak terlalu bagus. Sementara untuk very high frequency atau VHF itu kelebihannya kualitas sinyalnya itu sangat baik. Cocok untuk komunikasi jarak dekat. Contohnya itu kalau misalnya pesawat ada di area 1 ATC. Nah, maka itu cocok menggunakan VHF. Sementara kekurangan dari VHF ini adalah dia membutuhkan garis pandang langsung untuk berkomunikasi sehingga jangkauannya itu sangat terbatas, tidak seluas dari high frequency itu. Sementara yang ketiga, satelit itu memiliki cakupan yang global, artinya bisa menjangkau hampir seluruh bumi gitu. Jadi dimanapun dia bisa berkomunikasi.
dan dia dapat mentransmisikan data dalam volume yang besar. Tetapi kekurangan dari satelit itu biayanya sangat tinggi, latensinya lebih besar dan lebih rentan terhadap gangguan seperti hujan gitu. Jadi cukup kurang dapat diandalkan untuk komunikasi di pesawat di area-area yang memiliki badai atau cuacanya kurang bagus. Nah, sementara selanjutnya soal yang B, bagaimana cara kita mendesain sistem hybrid? Nah, cara kita memadukannya itu adalah menggunakan pertama high frequency itu dapat kita gunakan untuk komunikasi lintas samudra, karena ketika pesawat itu berada di atas samudra itu biasanya nggak ada ATC yang ada di dekat itu, jadi bisa menggunakan high frequency karena tidak melihat jarak pandangnya atau jarak pandangnya jauh. Sementara untuk VHF itu dapat digunakan dengan ATC di wilayah daratan, karena pada umumnya ATC itu memiliki wilayah yang cukup luas di daratan, memiliki cakupan yang cukup luas yang masih dapat dijangkau oleh pesawat gitu. Jadi ketika ada kontak langsung antara pesawat sama ATC itu lebih cocok menggunakan VHF. Sementara untuk satelit itu dapat digunakan untuk mentransfer data dalam volume besar dan juga sebagai backup gitu. Jadi misalnya high frequency dan very high frequency ini tidak dapat digunakan, maka kita bisa menggunakan komunikasi satelit. Dan untuk pengiriman datanya juga bisa dalam volume besar sehingga pesawat itu dapat menerima data yang lebih efisien. Nah, jadi sistem ini perlu switching otomatis antara ketiga sistem ini. Selanjutnya untuk kesimpulan, jadi sistem telekomunikasi pada pesawat seperti radio HF, radio VHF, dan komunikasi satelit ini bekerja melalui transmisi sinyal radio dan data digital untuk mendukung keselamatan, kelancaran operasional, dan komunikasi selama penerbangan. Ketiga sistem ini saling melengkapi dan pasti memastikan pesawat tetap terhubung dengan pihak-pihak penting, tergantung pada kebutuhan jarak dan kebutuhan geografis. Sekian penyampaian materi dari kami dari kelompok 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.